Kan jiwa dalam cahaya kolbu. Masih di acara Cahaya Kolbu. Ya, tema kita masih tentang jatuh bangun dalam taubat. Baik Pak Ustadz, sebelum saya mau bertanya lebih banyak, kita beri kesempatan sekali lagi kepada Bapak atau Ibu yang mau bertanya. AA yang ganteng mau bertanya nggak nih? Oh, ada, Alhamdulillah. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya ingin bertanya seperti ini, Ustaz. Mungkin di kalangan kita banyak orang-orang yang sudah bersekolah, bahkan mendalami ilmu agamanya tinggi mungkin ya. Tapi tidak sedikit juga kita melihat bahwa mereka yang paham dengan agamanya, tapi terkadang mungkin tergelincir dengan kemaksiatan, tergelincir dengan dosa. Nah itu seperti apa Ustaz secara hukum atau cara bertobatnya? Ya. Baik, itu pertanyaannya cerdas sekali nih Pak Ustadz. Karena mungkin hubungannya begini, kalau orang yang melakukan dosa karena tidak tahu, nggak apa-apa. Ini udah tahu ilmunya tapi tetap melanggar. Gimana tuh Pak Ustadz? Baik, ada 3 hal dengan ini. Yang pertama, hukumnya sangat berat. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada orang yang berkata tapi dia tidak melakukan apa yang dikatakannya. Boleh dipahami lagi betapa murkanya Allah kepada orang yang tahu tentang sesuatu dosa dan kemudian dia melakukan dosa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus semakin sadar bahwa di sekeliling kita itu ada sang penggoda, yaitu setan. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Tidak dijamin yang paham agama bisa mengamalkan pemahamannya. Yang ketiga, ternyata hidayah itu ada 4. Yang pertama hidayah basariyah, setiap kita oleh Allah diberikan kesamaan. Rek urang kota, rek urang desa, rek nu beunghar, rek nu teu gaduh, mau pejabat, mau masyarakat, disanjung bahagia, dihina menderita. Semua orang sama itu. Mau orang Indonesia, Asia, Australia, Saudi, semua. Kalau kita hina, dia menderita. Kalau kita sanjung, dia bahagia. Bahkan hidayah basariah ini Allah berikan pula kepada makhluk selain manusia. Kucing kalau kita elus, dia nyaman. Kalau kita hardik, dia lari. Burung demikian. Dan hewan-hewan peliharaan kita yang lainnya. Ini hidayah basariah. Yang kedua, hidayah akliyah. Hidayah akliyah ini tidak Allah beri kepada makhluk selain manusia. Makanya yang namanya burung dari dulu sampai sekarang rumahnya gitu-gitu aja. Kalau manusia diberi akal sama Allah. Rumah dulu orang tua kita kan pakai talupuh ya Bu ya. Di bawah nate soang, entong, ayam ya, tamu lagi duduk teh dipacokan dihandap. Ya, saya paham karena saya orang dulu lah gitu. Kalau sekarang Masya Allah ya, lip juga sudah pakai kedipan mata, dikedipin, buka lipnya. Udah pernah Bu? Belum ya? Belum ketemu. Masya Allah. Semakin canggih rumah hari ini. Karena apa? Karena manusia diberi hidayah akliyah. Tidak semua orang yang diberi akal, sehingga dengan akalnya dia mengetahui dari mana dia datang, di mana sekarang berada, kemana dia akan berpulang. Dengan akalnya dia mengetahui siapa Robnya. Tidak semua orang diberi pengetahuan itu, walaupun tahu penciptanya adalah Allah, ada Tuhan yang menciptakannya, tapi tidak setiap orang beragama. Maka setelah hidayah akliyah, ada hidayah diniyah. Banyak profesor yang tidak beragama. Waktu saya diundang ke Melbourne, salah satu kota besar di Australia, saya berdialog dengan beberapa profesor. Dia hebat teori tentang ketuhanan, ternyata dia tidak beragama. Ateis ya Pak Ustadz? Bisa jadi. Kemudian yang terakhir, ini yang terpenting. Hidayatut taufik. Setelah diberikan hidayah diniyah, dia beragama, dia tahu kewajibannya untuk sholat, dia tahu untuk tidak berbuat dosa, tapi tidak sedikit orang yang tahu bahwa sholat itu wajib, tapi dia tidak sholat. Dia tahu bahwa berbuat dosa itu adalah dosa, tapi dia tetap melanggar dosa. Jadi orang yang tahu ilmu, tapi dia tetap berbuat dosa, boleh jadi hidayatut taufiknya belum diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena belum nyampe ya Pak Ustadz ya. Ada bahasa bercanda, itu mah STMJ, sholat terus, maksian jalan ya Bu ya? Jalan. Nah itu sama aja gitu Pak Ustadz ya? Iya. Tetap melakukan yang sama. Betul. Nah kalau berbicara tentang ini Pak, kita bicara waktu nih. Sebenarnya waktu-waktu kapan yang enak, yang pas gitu ya untuk bertobat?
Ya, kalau kita analogikan dengan jaringan telepon, telepon itu yang koneksitasnya tinggi ya tengah malam. Karena kalau siang, telepon itu banyak dipakai. Jadi cari waktu yang jarang dipakai, yaitu sepertiga malam. Orang lain terbuai dunia impian, terlena, terlelap dalam tidur, kita bangun. Bukan hanya untuk bertaubat, tapi untuk menyampaikan proposal kita. Kita bersandar kepada otak, banyak orang yang otaknya lebih pintar dari kita. Bersandar kepada fisik, lebih banyak orang yang fisiknya lebih baik dari kita. Bersandar kepada suara, lebih banyak orang yang suara emasnya lebih baik dari kita. Jam 3 malam kita bangun bersandar kepada yang punya semua itu. Koneksitasnya cepat, kemudian kuotanya juga penuh, jadi cepat connectingnya, begitu. Ya gitu ya Pak ya. Iya. Ditikung di sepertiga malam ya Pak. Iya. Nah kalau berbicara tentang doa apa selain yang kita tahu kan istighfar aja Bu ya. Nah selain itu apalagi Pak Ustadz nih yang mungkin amaliyah tapi termasuk bertaubat intinya. Ya. Bagaimana Pak Ustadz? Perbanyak amal soleh, Bu. Asyai'atu tamhuha bil hasanati. Keburukan itu tertutup dengan kebaikan. Kita banyak menyakiti tetangga. Dulu misalkan lagi muda, karena kalau lagi muda buah oge hasemnya bunya keur ngora mah. Nah, namun geus korat hasem keneh. Nah itu. Jadi kalau buah masih muda hasem wajar. Lamun geus kolot hasem keneh kurang. Mun ibu masih keneh itu bener ya geus kurang ajar ini. Dulu misalkan pernah menyakiti tetangga atau apa, bayar atau bertaubat kepada Allah dengan hari ini perbanyak berbuat baik dengan tetangga. Ngirimin makanan terus ya Pak Ustadz? Ya, salah satunya dengan memberikan makanan kalau ada. Kalau tidak ada sedekah yang paling mudah itu kan tabassamu kali ahi kala sedekah. Senyum. Senyum kepada tetangga. Jangan sombong. Mentang-mentang mobil kita samiliar. Samiliar kan? Sami keluar. Kita males nanya, itu jangan. Justru maaf. Ada 5 kelompok yang diharamkan tersentuh api neraka. Ini menarik, kaitannya dengan taubat. Karena kita taubat juga salah satunya takut mendapatkan siksa dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 kelompok yang tidak akan tersentuh api neraka. Yang pertama adalah hayyin. Yang tidak akan tersentuh api neraka adalah hayyin. Orang yang hatinya hidup. Ikan di lautan bertahun-tahun, kalau ikan itu hidup tidak akan menjadi ikan asin. 1 jam saja kalau itu ikan itu mati disimpan di air garam, ikan itu berubah menjadi ikan asin. Orang yang hatinya hayyin, hidup, tidak mudah terprovokasi. Jadi kalau tetangga ngomongin A itu jelek, dia tabayun dulu. Jangan mudah percaya dengan berita-berita yang apa itu hoak atau hoax. Nah itu. Jadi tidak mudah terpengaruh. Dia datang ke satu lingkungan itu jelek, tidak terpengaruh dengan lingkungan, justru dia memberikan pengaruh. Ini kalau hati kita hidup. Yang kedua, ciri orang yang hayyin, yang tidak akan tersentuh api neraka adalah hatinya hidup sehingga dia itu selalu ingat dengan yang maha hidup. Kalau hati kita hidup, Bu, menatap siapapun bersyukur kepada Allah. Melihat kejadian apapun ridho kepada Allah. Ini yang susah. Karena kebanyakan kita, kalau kita diberikan kemudahan, kita lupa kepada Allah. Kalau kita diberikan kesusahan, kita gerisah, resah, dan keluh kesah. Jadi orang yang hatinya hidup, dia tidak akan tersentuh api neraka. Hayyin yang pertama. Yang kedua, qarib. Qarib, siapa qarib? Orang yang akrab. Jadi kalau bergaul itu dekat, Bu. Rasulullah kalau ngobrol dengan orang, setiap orang itu keluar dari obrolan dengan Rasulullah, selalu orang itu bilang bahwa aku adalah orang yang paling diperhatikan oleh Rasulullah. Sampai GR gitu Mas. Ya, beda dengan kita, Bu. Ketemu suami aja masih berani pegang HP. Ngobrol-ngobrol, tangan ke sini, mata ke sini, suami digigirin. Itu tidak qarib. Jadi kalau ngobrol itu tong digigir. Hadapkan badan kita, hadapkan wajah kita kepada orang yang kita ajak ngobrol. Face to face, Bu. Face to face. Itu qarib. Eye contact. Masya Allah. Dilanjut? Langsung ya. Bagaimana? Ya. Tadi di hayyin, ada qarib. Lalu ada lagi apalagi Pak Ustadz? Ya. Yang ketiga, orang yang diharamkan tersentuh api neraka adalah sahlin. Sahlin itu orang yang memberikan solusi dalam setiap kesempatan. Janten lamun aya nu sumping ka ibu, kalau ada yang ketemu dengan kita curhat, kita itu jangan malah membebani dia. Ada teman mau buka usaha,
Maaf saya sebutkan bidang usahanya, misalkan air isi ulang misalkan. Dia itu teman kita tuh datang ke kita ngobrolin tentang itu. Kita tiba-tiba ngasih tahu, jangan loh, teman saya kemarin itu ruginya itu, Masya Allah. Teman kita itu hilang semangatnya. Justru kalau ada orang yang konsultasi kepada kita, ngobrol kepada kita tentang satu peluang usaha, kita semangati. Tapi dengan cara yang benar. Misalkan, Pak, saya mau buka usaha nih. Apa kata kita? Rasulullah di usia 25 tahun menikah dengan Khadijah. Berapa maharnya? 25 ekor unta, 1,5 kilogram emas. Itu buah hasil keringatnya sendiri. Bagaimana Rasulullah berdagang luar biasa. Saya setuju, lanjutkan bisnis Anda. Sahlin memberi solusi. Jadi ketemu dengan orang itu bukan menjatuhkan, bukan menghilangkan semangatnya. Kita harus menyemangati, itu sahlin. Yang keempat, layinin, orang yang lembut hatinya. Orang yang lembut hati itu mudah tersentuh untuk kebaikan. 4 saja dulu. Oke, luar biasa. Ibu ya, ada hayin, ada layin, ada sahlin, dan korib. Insya Allah kita tidak tersentuh api neraka. Amin. Baik, ibu-ibu, kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetap di Cahaya Kolbu. Pak Ustadz mohon dipimpin doa, silakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa barik wa salim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung kepadamu dari bermohon. Selain hanya bermohon kepadamu ya Allah, kami berlindung kepadamu dari berharap. Selain hanya berharap ridhamu ya Karim, kami berlindung kepadamu dari bergantung. Selain hanya bergantung akan pertolonganmu ya Rahman. Ya Allah, tolonglah kami agar kami mampu bertaubat kepadamu. Ampuni setiap kesalahan kami ya Allah. Kesalahan kami kepada kedua orang tua kami. Amin. Ayah ibu kami adalah orang yang telah menyebabkan kami ada. Darah daging kami, darah dagingnya. Kehidupan kami adalah kehidupannya. Ampuni setiap kesalahan kami kepadanya ya Allah. Ya Allah, amanahkan kepada kami keberkahan dalam hidup, keberkahan dalam rizki, keberkahan dalam usia, keberkahan dalam rumah tangga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hatur nuhun Pak Jafar Siddiq. Alhamdulillah ya kita bisa bertemu, mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Ya, demikian pemirsa Cahaya Kolbu dimanapun Anda berada, dan juga di studio kita telah selesai melewati materi Jatuh Bangun dan Tobat bersama Bapak K. Haji Jafar Siddiq. Terima kasih juga pada ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Jami Al Ikhlas Dayuh Kolot Kabupaten Bandung. Dan saya Neng Ati undur diri. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Kita akan kembali lagi di acara Cahaya Kolbu. Ya, Jazaka Nasyid Band.